Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yaitu Nur Faidatul Laili, Lailatul Syarifah, Maisha Qurrata A'yun, dan Muhammad Zaki Ramadan ingin menjelaskan mengenai aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, aliran filsafat pendidikan progresivisme. Progresivisme identik dengan pragmatisme, di mana filsafat progresivisme dipengaruhi ide-ide filsafat pragmatisme dengan memberikan konsep-konsep dasar dengan asas yang utama bahwa manusia bisa menghadapi segala tantangan hidupnya. Manusia harus pragmatis dalam memandang kehidupan. Pertumbuhan masyarakat maju melahirkan kelompok masyarakat yang mandiri. Hal tersebut didorong keinginan manusia membutuhkan pengakuan atas kehadirannya di tengah masyarakat. Semakin besar kompleksivitas masyarakat akibat pembangunan, maka semakin kuat pula hasrat memperoleh pengakuan terhadap kehadirannya sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, asal-usul aliran progresivisme. Aliran progresivisme awalnya didirikan pada tahun 1918, yang dimana muncul dan berkembang pada permulaan abad 20 di Amerika Serikat. Aliran progresivisme lahir sebagai pembaharu dalam dunia filsafat pendidikan, terutama sebagai lawan terhadap kebijakan-kebijakan konvensional yang diwarisi dari abad 19. Pencetus aliran filsafat progresivisme yang paling populer adalah John Dewey. Aliran filsafat progresivisme bermuara pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan oleh William James dan John Dewey yang menitikberatkan pada manfaat praktis. Aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme ini adalah satu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan, namun pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang. Dalam pandangan konstruktivisme, belajar adalah kegiatan aktif di mana peserta didik dapat membangun sendiri pengetahuannya. Peserta didik dapat mencari sendiri makna yang telah dipelajari. Hal ini merupakan suatu proses penyesuaian konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dalam pikiran siswa, sehingga siswa harus mempunyai pengalaman dengan membuat hipotesis, memecahkan persoalan, mengungkapkan pertanyaan, mengekspresikan gagasan, dan lain sebagainya untuk membentuk konstruktif yang baru. Adapun pengetahuan yang nantinya diperoleh melalui proses mengonstruksi pengetahuan itu oleh setiap individu akan memberikan makna yang mendalam atau lebih dikuasai dan lebih lama tersimpan atau diingat dalam setiap individu. Teori konstruktivisme berpandangan bahwa dalam proses belajar, siswa yang harus mendapat penekanan, siswa yang harus aktif dalam mengembangkan pengetahuan, bukan guru atau orang lain. Kreativitas dan keaktifan siswa membantu siswa menjadi orang yang lebih kritis menganalisis suatu karena siswa berpikir dan bukan meniru saja. Menurut Peoggiadi, implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak ada 3. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Yang ketiga adalah aliran filsafat pendidikan rekonstruktivisme. Aliran filsafat pendidikan rekonstruktivisme ini adalah aliran yang menjadi alat untuk membantu manusia menyesuaikan diri di dalam kemasyarakatan dibandingkan untuk merubah masyarakat. Nah, maka dari itu, aliran filsafat rekonstruktivisme ini disebut sebagai filsafat sosial murni, karena filsafat ini berkonsentrasi pada kondisi sosial dan budaya, dan bagaimana hal-hal tersebut dapat dibuat lebih cocok bagi partisipasi masing-masing. Nah, salah satu tokoh dari aliran rekonstruktivisme ini adalah Plato.
Dia membuat sebuah garis besar tentang perencanaan bagi kondisi di mana pendidikan akan menjadi sebuah bahan untuk membentuk masyarakat baru dan lebih baik. Dan Plato yakin sekali kondisi ini sangat diinginkan oleh masyarakat. Nah, peran pendidik atau peran guru di aliran filsafat pendidikan rekonstruktivisme ini adalah guru berperan penting sebagai seseorang yang membantu dan mengarahkan siswa untuk mengenali berbagai masalah-masalah yang ada di kehidupan sekarang ini dan membuat siswanya terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang ada di sekitarnya, serta menjadikan siswa lebih menyadari dan lebih pandai dalam beradaptasi dan memecahkan masalah terkait dengan perkembangan zaman yang signifikan. Selanjutnya ialah aliran filsafat pendidikan perennialisme. Aliran perennialisme yaitu suatu aliran tentang pendidikan yang sudah ada sejak abad ke-20. Aliran perennialisme ini lahir dan menjadi reaksi terhadap pendidikan progresivisme, di mana aliran ini menekankan pada suatu perubahan dan suatu yang baru. Aliran perennialisme ini lebih menekankan kepada kebenaran, keabadian, dan keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini lebih menekankan pada kebenaran absolut, universal yang tidak terkait pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat masa lampau, di mana aliran ini kembali pada nilai-nilai budayanya. Pada aliran ini, terdapat 3 tokoh yang membawa pengaruh pendidikan. Yang pertama, Plato, yang kedua, Aristoteles, dan yang ketiga, Thomas Aquinas. Adapun peran guru dalam aliran perennialisme ini adalah sebagai filosofi yang berpusat pada guru, di mana guru kurang mementingkan minat siswa dan lebih mementingkan transfer pengetahuan dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda. Guru juga akan lebih fokus pada pentingnya membaca dan akan sering menggunakan pembelajaran membaca yang mendasarinya untuk membuat poin moral. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.